Oh, oke. Tapi begini, pertanyaan saya berikutnya. Kita tahu bagaimana besarnya seorang Joko Widodo dari pernah menjadi presiden 2 Ya, periode dan seterusnya. Memenangkan pemilu 2024 ya karena dia ya. mendukung Prabowo Gibran dan seterusnya. Tidakkah terlalu kecil PSI ini 2, sekian persen Ya. untuk seorang Joko Widodo? Kalau ingin dijadikan political vehicle ya. Pertanyaannya Mas, partai mana yang lain yang mau melamar Pak Jokowi? Hmm. Kalau Pak Jokowi masih jadi seorang presiden dan dia tidak berpartai lagi, katakanlah pada saat masih jadi presiden, lalu tidak PDI lagi, dia akan sangat menarik. Dan waktunya misalnya masih 5 tahun untuk menjadi presiden, misalnya ya, kalau kita berandai-andai, dia akan sangat menarik untuk dilamar menjadi ketua umum partai tertentu. Dulu kan kita dengar tuh ada partai Golkar, Ya, ada ya. gosip juga partai PAN ingin Jokowi masuk. Sekarang Jokowi bukan lagi presiden. Kepentingan dari masing-masing partai dan ketua umumnya adalah mencari perhatian bukan kepada Jokowi lagi, Kepada pada Pak Prabowo. Magnet elektoral terkuat namanya Prabowo Subianto dan bukan lagi Jokowi. Sehingga kalau saya melihat seketika Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden, partai-partai yang dulu pernah dekat dan diisukan melamar itu sudah pasti akan fokus pada dirinya sendiri. Ketua umum ini pasti mikir saya lagi aja deh, abis ini saya juga pengen jadi menteri lagi. Bagaimana caranya menarik perhatian Pak Prabowo bukan lagi Pak Jokowi. Dalam titik itu kita bisa menyimpulkan partai mana yang mungkin untuk dijadikan vehicle dan mau menjadikan dirinya vehicle untuk karir kepentingan politik Jokowi ya hanya PSI. Kenapa PSI mau? Karena 2019, 2024 bukti loh mereka ya dompleng nama besar Pak Jokowi, kemudian di 2024 menjadikan anaknya sebagai ketum, tapi juga masih belum misalkan lolos ke parlemen aja, ke Senayan aja belum, meskipun mereka dalihnya kami kan di legislatif tingkat daerah kita juga sekian, kepala daerah kita juga bertambah dan seterusnya, tapi di Senayan itu salah satu tolak ukur yang sangat gamblang untuk kita lihat. Ketika mereka kemudian melakukan sebuah proses transformasi dari hanya progresif dan anak muda, lalu kemudian bertransformasi menjadi partainya Jokowi, tapi simbolnya hanya anaknya Jokowi, terbukti ada kenaikan. Lalu kemudian yang tadi saya sebutkan, menurut mereka mungkin jangan-jangan, ya jangan nanggung. Kita sekaligus menempatkan partai ini menjadi partai Jokowi sepenuhnya. Dan kalau dibandingkan dengan branding PSI, tentu saja branding Jokowi jauh lebih besar. Jadi kalau ditanya Mas Reno, yang lebih diuntungkan dari dua pihak yang katakanlah sedang bersimbiosis mutualisme, Ya. paling utama yang diuntungkan PSI. Apakah Jokowi akan diuntungkan? Tergantung dari kerja politiknya beliau dan Kaisang di dalam PSI 5 tahun ke depan.